Halo, selamat siang. Masih bersama admin The Kris. Kali ini admin ada di Hotel New Merdeka Pati. Sebelum kita nanti ke acara, kita lihat dulu ini hotelnya. Asri juga ini. Ya sing kowe Mas awak-awak cilik. Iya, Kak. Ayane Kak. Tidak apa. Punya kok ngene lho. Ya. Pinter. Iku kemo ya metu jalan pitas marai. Jangan lupa share, like, dan subscribe biar konten ini berkembang. Kita langsung saja. Namanya? Nah, ini jadi kita ada event itu 2 kegiatan digabung jadi 1 sekaligus. Jadi kita ada 2 ruangan. Gitu. Ini untuk sementara kita masuk ke ruang Amaryllis Room 3. Ini pelatihan khusus pengurus. Kita langsung saja. Syukur-syukur nanti sampai dengan level provinsi atau level nasional. Begitu. Untuk menjadi level kabupaten kita harus khatam di level kecamatan. Untuk menjadi level kecamatan kita harus khatam di level kelurahan. Begitu. Nah, berjenjang meningkat dan sebagainya. Jadi kita siap. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti tadi saya sebutkan, hendaknya Ibu Bapak sekalian berpartisipasi. Berikutnya untuk memelihara kompetensi, tentu kita memperbaiki literasi. Bacaan kita harus kita perbaiki, ya, kita lebih fokuskan ke bacaan-bacaan yang sesuai dengan bidang usaha kita. Tuh, ya. Misalnya bacaan kita itu apa toh sekarang? Misalnya ada koran, ya. Koran yang sesuai bidang usaha simpan pinjam misalnya, ya, koran apa? Apa korannya kira-kira? Bisnis, neraca, terus kalau majalah ya infobank, investasi, ya seperti itu bacanya. Jangan bacaan apa itu jago gandul macam-macam itu. Harus beda sekarang. Itu yang bisa memelihara kompetensi kita. Nah, yang terakhir untuk memelihara kompetensi kita, buat sekalian, sertifikat kompetensi kita itu usianya 3 tahun. 3 tahun. Kalau SIM berapa SIM? SIM 5 tahun ya.
sertifikat kompetensi sesuai undang-undangnya memang 3 tahun. Oleh karena itu, sebelum habis masa berlakunya sertifikat kompetensi, Ibu Bapak sekalian, sebulan sebelumnya wajib mengikuti perpanjangan. Nah, itu hal-hal yang menjadi saripati diklat kita selama ini. Diklat kita yang 3 hari, kemudian uji kompetensi, saripatinya itu ada 3 hal penting tadi toh, mengenai pemahaman kompetensi, kemudian mengenai karakteristik orang kompeten, terus yang ketiga cara memelihara kompetensi. Pengetahuan bisa dicari dari bacaan, dari seminar, dari lembaga karya dan sebagainya. Kemudian dari keterampilan kita bisa melalui praktek, bisa magang di koperasi yang lain. Sudah pernah magang di koperasi yang lain? Magang itu menurut kebutuhan. Saudara perlu magang, ya magang itu saja. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan perkembangan SDM, Ibu Bapak sekalian, wajib dialokasikan anggarannya di dalam RAPBK. Dialokasikan. Misalnya biaya mengikuti seminar, ya misalnya dianggarkan berapa? Kurang lebih setahun itu ada 3 kali, 3 kali 100, 300.000. Tapi ada anggarannya dianggarkan. Itu. Biaya-biaya yang wajib dianggarkan oleh koperasi termasuk diantaranya adalah biaya-biaya untuk pengembangan SDM. Di samping biaya-biaya yang lain yang sangat wajib, misalnya audit kantor akuntan publik itu wajib. Terus pemeringkatan koperasi, penilaian kualitas koperasi, termasuk memelihara kompetensi tadi dianggarkan di dalam RAPBK. Di lembaga yang lain alokasi biaya untuk SDM itu sekurang-kurangnya 10% dari total RAPBK, dari total RAPBK sekurang-kurangnya. Kita nggak usah 10%, 5% juga sudah bagus. Artinya kita sudah ada kepedulian dalam membangun koperasi. Nah, negara saja mengalokasikan untuk SDM berapa? Pendidikan aja tuh berapa? 20 negara, bukan negara. 20 itu baru untuk pendidikan, belum ke keterampilannya, belum ke keterampilannya. Itu saudara sekalian. Jadi intinya pengurus-pengurus ini adalah yang saya harapkan nanti menjadi kader penerus, penggerak koperasi dalam rangka kita semua mewujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi tadi. Soko guru ekonomi. Itu saudara sekalian, ya, garis besar dari apa yang kita capai dalam diklat dan uji kompetensi untuk SDM koperasi. Mengenai keterampilan oke, kemudian mengenai afektif atau sikap kerja. Nah, sikap kerja itu dimulai dari adanya peraturan di dalam koperasi mengenai jam kerja dan sebagainya, di mana pengurus pengawas merupakan contoh. Kita mulai dari pengurus dan pengawas dan nanti termasuk manajer itu harus mempunyai rasa bangga menjadi pengurus koperasi, punya kebanggaan menjadi pengurus koperasi.
Harus diawali dari situ. Nah, salah satu bentuk kebanggaan dan kepercayaan diri kita menjadi pengurus koperasi yang paling mudah saja dibuktikan dengan kita mempunyai apa? Yang paling sederhana, mempunyai apa kira-kira? Ya, mempunyai kartu nama. Ada yang punya kartu nama? Nah, bawa sini Bu, yang ada. Ini contoh soalnya. Kartu nama yang menuliskan ibu adalah pengurus koperasi ini. Nah, itu berarti bangga, mempunyai kebanggaan menjadi pengurus koperasi. Kalau itu aja tidak punya, berarti saudara-saudara itu belum bangga menjadi pengurus koperasi, belum bangga. Ya. Dari di dalam pun 75 tahun. Masalahnya kan itu. Ya, ada benar yang ada? Anda ada semua? Waduh. Tepuk tangan untuk Pati, belum ada yang bangga menjadi pengurus koperasi. Anggota itu kan syarat kelembagaan. Ya, jadi nanti setelah kita memegang sertifikat kompetensi, kita harus berani membuat kartu nama bahwa saya pengurus koperasi titik-titik itu. Yang pengawas juga begitu. Saya pengawas koperasi titik-titik. Itu saudara sekalian. Nah, sebagai tambahan materinya, mari kita bareng-bareng belajar di sini. Saya hanya ingin mempertajam saja. Mungkin di antara ibu bapak sekalian sudah paham semuanya. Ya, jangan. Nah, ini. Mari kita tingkatkan penerapan badan hukum di lingkungan koperasi. Ya, ini kita beri judul namanya aktualisasi koperasi sebagai badan hukum. Di Indonesia semua sekolah, semua universitas, semua perguruan tinggi, dua yang tidak diajarkan sehingga sebenarnya Indonesia menjadi tertinggal. Ada dua. Satu yang tidak diajarkan sama sekali di sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya, yaitu tentang badan hukum. Saya mau tanya sekarang. Yang dari sarjana hukum ada sarjana hukum? Nggak ada ya. Apalagi yang bukan sarjana hukum. Nah, karena badan hukum aja tidak tahu, maka bagaimana mengelola badan hukum juga tidak tahu. Sehingga banyak badan hukum yang bukanya sebulan sekali, seminggu sekali, hari Minggu tutup, Sabtu tutup. Nah, itu bukan badan hukum. Badan hukum itu kalau perlu tanggalan itu semua warnanya hitam, nggak ada yang warnanya merah. Itu ya. Nah, oleh karena itu mari kita perdalam lagi ya, dua sekalian. Nih, koperasi itu di sini termasuk disebut namanya badan hukum privat. Apa Bu? Badan hukum privat itu adalah badan hukum yang didirikan oleh orang. Nah, nanti kalau ketemu sarjana hukum langsung ibu tes ya Bapak. Badan hukum privat itu adalah badan hukum yang didirikan oleh orang. Ya, ini waktu dia mendirikan ini bukan gambar jamuran Yogi gitu, itu bukan. Iya, ini maksudnya adalah melakukan
pengikatan secara perdata. Ditulis perdata, pengikatannya itu secara perdata, bahwa ini pengikatan secara hukum, bukan hanya daftar terus dikasih pinjaman, itu bukan. Dia melakukan pengikatan perdata, artinya dia mensepakati kewajiban dan mensepakati haknya. Ini yang harus terus digelorakan di lingkungan pengurus maupun di lingkungan karyawan dan di lingkungan anggota. Kesepakatan perdata itu mensepakati bahwa dia menjadi P. P pertama adalah pemilih. Pemilih. Yang kedua adalah menjadi pengguna jasa. Pemilih itu kewajibannya mensetor apa? Modalnya modal apa? Modal sendiri. Jangan berhenti di modal, nanti bisa salah persepsi. Itulah badan hukum. Mensetor modal sendiri. Atau bahasanya adalah ekuitas. Pengguna jasa kewajibannya apa? Melakukan transaksi. Pengguna jasa kewajibannya melakukan transaksi. Itu sudah sekalian ya. Dua hal ini kewajiban utama dari pemilih maupun pengguna jasa. Nah, pengikatan diri secara perdata itu karena dia adalah perbuatan hukum harus dituangkan dalam akte autentik. Akte autentik itu yang diberi kewenangan untuk merumuskan adalah notaris. Kalau koperasi berarti ya notaris pembuat akta koperasi. Dia hanya membuat dan merumuskan. Substansinya yang membuat ya koperasi. Nah, substansinya itu yang membuat koperasi. Notaris hanya merumuskan dalam apa? Sistematika kenotariatan dan penulisan. Akte ya dalam bentuk akte autentik. Akte autentik kemudian disahkan oleh kementerian. Kementerian dalam ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM. Mengapa Kementerian Hukum dan HAM? Dulu kan koperasi. Zaman dulu. Setelah adanya reformasi, kan semua bidang Indonesia itu ada reformasi, termasuk reformasi di bidang hukum. Karena badan hukum itu adalah termasuk rejim hukum, maka penanganannya adalah oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sudah pas di tempatnya sekarang, ya. Ini dan dilaksanakan secara sentral, ada secara sentral. Berarti ada di pusat, tidak didelegasikan ke daerah. Ya. Ada 5 urusan yang tidak boleh didesentralisasikan ke daerah. Apa itu Bapak sekalian? 5 urusan yang tidak didesentralisasikan ke daerah. 1 hukum, 2 keuangan, 3 enggak, 3 apa?
keuangan, terus hubungan luar negeri, betul. 3, 4 apa? Pertahanan keamanan. Satu lagi. Yang satu dilelang nih. Lah iya skip apa? Kancamu piro? Nah, itu gitu ya. Kita kasih tepuk tangan sama beliaunya. Pak siapa namanya? Dari? Nah, Mitra Lestari. Yo Pak. Ini luyane gimana nih? Atau moco atau rumokke siaran apa piye? Oh, tidak. Satu lagi apa? Kurang satu loh. Apa satu? Hah? Kalau dijawab bapaknya kan langsung kecil. Apa Pak? Sampai naik nikah itu kan budi. Urusan agama. Urusan agama tidak didesentralisasikan. Makanya KUA itu sampai ke kecamatan. Oh, di desentralisasikan nanti buku nikah itu bisa macam-macam toh, buku mati gitu, bisa nikah di mana-mana ya, satu saja. Ya, ada 5 urusan yang tidak didesentralisasikan. Oke, setelah disahkan maka anggaran dasarnya menjadi sah sebagai pedoman di operasi yang bersangkutan, sah sebagai pedoman. Nah, tapi yang namanya anggaran dasar itu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, perkembangan regulasi baru, perkembangan pesaing kita harus revisi. Misalnya masih ada simpanan wajib 1.000, kan ngece badan hukum. Ya pilih itu. Mosok simpanan wajib 1.000 masih ada. Kalah kalau apa itu? Rokok sebungkus. Iya. Bahkan malah itu namanya ngece badan hukum. Ya. Nah, jadi intinya ini harus dinamis, tidak hanya itu saja. Apalagi dinamis Pak, mau dibaca aja nggak pernah. Begitu selesai SK masuk lagi udah giliran-giliran ke sana kemari, nggak pernah lihat anggaran dasar. Oke, lanjutannya. Anggaran dasar sifatnya masih sangat umum, harus didetailkan lagi menjadi anggaran rumah tangga. Sudah semua ya? Ada yang belum punya? Biasanya yang duguru itu belum punya. Kalau belum punya ya cepat segera dibuat. Anggaran rumah tangga terlalu luas. Untuk bidang-bidang tertentu harus dibuat namanya peraturan khusus. Ya, harus dibuat peraturan khusus. Nah, contoh peraturan khusus yang baik. Peraturan khusus yang baik harus memuat kata-kata garis miring frasa. Ini catat nih. Ini penting sekali. Peraturan khusus yang baik harus memuat kata-kata atau garis miring frasa. Ini orang hukum, kata-kata itu disebut frasa. Jadi bahwa sekarang udah kayak kuliah hukum aja sekarang. Rasanya itu bukan rasanya. Kalau rasanya itu bisa bosen, nah itu frasa bosen. Ini frasa kata-katanya. Frasa. 1, dilarang. 2, wajib. 3,
sekurang-kurangnya. Lima, sebanyak-banyaknya. Enam, selambat-lambatnya. Dari dibiasakan ini. 6 kata ini harus kita biasakan kalau kita membuat peraturan khusus. Ibu dan bapak sekalian juga kalau membaca undang-undang, membaca peraturan pemerintah, membaca peraturan menteri, itu langsung cari 6 kata itu dulu, terus dikasih stabilo bos. Stabilo itu ya, nah, itu pusatnya aturan ada di situ. Makanya kita itu kadang heran, pengacara itu kok pintar banget ya, ngerti ini, karena dia langsung itu ilmunya. Jadi teknis membaca undang-undang, peraturan itu cari itu dulu, baru diwasi garis. Yang lainnya itu hanya mendukung itu saja, mendukung apa yang diharuskan, diwajibkan, dilarang. Itu bagusnya, ya. Jadi sudah punya peraturan khusus berapa? Sekurang-kurangnya koperasi itu 3, sekurang-kurangnya. Itu dari sekurang-kurangnya. 1, peraturan khusus bidang kelembagaan. 2, peraturan khusus bidang usaha. 3, peraturan khusus bidang keuangan. 3 itu. Nah, nanti ada anaknya, misalnya keuangan. Keuangan itu pertama misalnya tentang kebijakan akuntansi, itu luas. Tapi untuk pegangan kasir kan tidak bisa kasir patuh dengan kebijakan akuntansi secara keseluruhan. Ini dibuat persus tentang pengelolaan uang tunai, gitu. Dan lain sebagainya, nanti ada turunannya. Di kelembagaan juga begitu, persus tentang keanggotaan, persus tentang kepengurusan, persus tentang karyawan, harus dibuat semua. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dalam kondisi tertentu, persus-persus itu bisa diturunkan lagi dengan namanya tata tertib. Ya, misalnya di sini bunyi rapat anggota, ada kan? Di sini ada rapat anggota. Di ART ada rapat anggota bunyi ya. Kalau anggotanya lebih dari 500, gimana coba? Ayo, perwakilan harus dibuat persus rapat anggota karena anggotanya sudah di atas 500. Bisa perwakilan, bisa juga dengan rapat anggota secara online, ya toh? Bisa rapat anggota secara online, bisa dibuat persus. Nah, online umum ada, online dalam pandemi dibuat lagi di dalam tata tertib. Itu bagus sekalian. Nah, ini AD, ART, persus ini apa? Ini namanya disebut hukum privat. Hukum privat itu adalah peraturan yang dibuat oleh koperasi yang bersangkutan. Hukum privat, koperasi yang bersangkutan membuat AD, ART, persus dan tata tertib, termasuk tambahannya adalah kalau membuat perjanjian dengan badan hukum lain, itu statusnya juga sebagai peraturan khusus, ya, itu masuk namanya hukum privat. Itu menurut saya udah clear ya. Ini satu slide nih.
Kalau jenis koperasi masih sama, produksi, konsumen, jasa, simpan pinjam, pemasaran. Nah, udah. Simpan pinjam adalah single usaha, hanya bisa melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam saja. Tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha yang lain. Saya membayangkan sekarang ini ada koperasi konsumen yang kuat di Pati, misalnya, yang anggotanya seluruh penduduk dewasa Kabupaten Pati. Wah, kan langsung gede dia. Berapa penduduk Pati berapa? Ada 3 juta yang dewasa. Hah? Yang dewasa. Dewasa kan baca undang-undang perkawinan loh sampean. Iya dong. Undang-undang perkawinan. Menikah atau lebih dari berapa? Nah. Ya. Kuat berarti 3 juta langsung menjadi anggota koperasi pemasaran, langsung kuat koperasinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dari sini ada yang perlu diperdalam Bapak Ibu sekalian. Kuncinya di sini, Indonesia lemahnya dalam menjelaskan badan hukum. Bahwa badan hukum itu adalah kumpulan perikatan perdata. Meskipun ditubruki neng pasar, karena simpan pinjam itu kan kerjanya tubruk-tubruk uang neng pasar kan, tapi tetap dijelaskanlah bahwa itu dia melakukan perikatan perdata. Ya, Pak. Ini tanya. Ya. Posisi undang-undang perkoperasian di mana? Undang-undang koperasi 25 ya. Posisinya di mana, Pak? Di posisi. Posisinya ya dia di lembaga yang membina badan hukum, membina saja. Mengesahkan sudah enggak? Sudah tidak mengesahkan lagi. Ya kan? Karena dia bukan rejim hukum. Itu. Terus ada lagi? Kalau SOP dan SOM itu masuk di dalam Catat. SOP, SOM adalah istilah akademis. Tulis nih, belak-belakan orang tanya akademis. OP dan SOM istilah adalah istilah akademis. Nggak akan muncul, dilarang, wajib, harus, selambat-lambatnya nggak akan muncul. Karena itu pelajaran. Istilah akademis. Kalau menjadi hukum privat harus keluar, dilarang, harus, wajib, sekurang-kurangnya, selambat-lambatnya. kalau dinas koperasi menanyakan SOP dan SOM Kasih persus. Kasih persus. jadi persus itu termasuk SOP dan SOM. Persus itu SOM yang diratifikasi oleh badan hukum. Kalau diratifikasi, apa itu ratifikasi? Diratifikasi itu apa? Diterapkan. Kalau SOM hanya bacaan aja, di sana kemari dibaca, di ini, ya sama, diratifikasi. Ada Undang-Undang 25 diratifikasi menjadi anggaran dasar kan? Ada permen baru masukkan lagi di dalam anggaran dasar. Itu namanya diterapkan. Diratifikasi itu diterapkan. Kalau di dunia internasional yang pertama misalnya apa? Tentang HAM. Ya, HAM. Internasional kan ada HAM dulu. Resolusi PBB ada HAM. Resolusi PBB nomor sekian diratifikasi di Indonesia menjadi undang-undang HAM. Itu. Kalau belum diratifikasi nggak bisa dilaksanakan di sini. Oke? Ada lagi? Bapak Ibu sekalian, karena saya kepengen Bapak Ibu sekalian itu menjadi kader
koperasi yang jos. Gitu. Jadi jangan separuh-separuh nantinya. Oke? Ya. Nah, kemudian tentang ini ya, tentang operasi ini yang biru-biru itu masih boleh mempunyai namanya unit simpan pinjam, boleh mempunyai unit simpan pinjam. Belum titik, tapi ini terus sekian Pak nulisnya. Yang biru-biru boleh mempunyai unit simpan pinjam, tapi harus dikelola secara terpisah. Dikelola secara terpisah. Peraturannya di PP 9 tahun 95. Ditulis Pak, nanti kan mau jadi kader nih. Kalau dikejar orang kan PP 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 95 tentang simpan pinjam pasal, ayo sekalian mau jadi kader kok, pasal berapa? Harus dikelola secara terpisah tadi pasal berapa? Pasal 12 biar cepat. Ya harus Pak, itu peraturan yang harus kita baca. Ya. Nah, dulu belum ada pola, sekarang sudah ada pola. Satu ada pola konven, ada pola syariah. Ada pola konven, ada pola syariah. Nah, yang di sini ada yang syariah? Ada nggak? Nah, satu dong, 2, terus mana? 3. Nah, sekarang kunci akhir syariah, ditulis nih, kunci akhir syariah. Langsung kuncinya. Kunci akhir dari pola syariah itu laporan keuangannya harus sudah memisahkan pendapatan halal dan non halal. Laporan keuangan koperasi pola syariah KSPPS ya. Nah, itu harus sudah memisahkan pendapatan halal dan non halal. Ya. Menurut SAK syariah, pendapatan non halal itu maksimal 10%. Jangan kebalik, yang non halal malah 90, yang halal 10. Itu. Jadi kan kader harus luas bidangnya. Menurut SAK syariah, SAK akuntansi syariah, pendapatan non halal maksimal 10%. Totalnya tadi 100, ya sing haram 10 lah. Masih apik. Buyang-buyung dari saya. Nah, saya ini dilep kabeh soalnya masih banyak yang dilep ya. Apa senang halal mesti haram? Hah? Ya itu baca di fatwanya aja. Baca fatwanya nomor 141 tahun 2021. Fatwa DSN. Langsung ditulis saja. Soalnya nanti kan kacau nanti kalau nggak ada fatwa. Fatwa DSN MUI. DSN itu apa Bu? Syariah Asma MUI atau nomor 141 tahun 2021. Jos itu pokoknya sudah. Tahun 2021. Ya, nanti biar harus dibaca. Yang pelaku syariah itu harus baca itu, wajib itu. halal juga mesti haram. Ya, terus. Oke, ada lagi? Cukup ya, slide 1 saya hanya 3 slide saja, nggak banyak-banyak. Lanjut. Nah,
Nih, prinsip badan hukum privat. Tadi kan sudah kita ngomong-ngomong badan hukum privat. Badan hukum privat ini yang tidak diajarkan di seluruh dunia pendidikan itu begini. Badan privat itu satu punya tujuan. Tujuannya apa? Dituangkan dalam misi, program, renstra dan sebagainya. Dituangkan di sana, jadi jelas. Badan hukum itu mau kemana itu jelas. Kenapa? Karena badan hukum itu kan harus diumumkan dalam berita negara dan tambahan berita negara. Harus. Nanti dicek koperasinya masing-masing. Sudah diumumkan di berita negara dan tambahan berita negara atau belum? Kalau belum, umumkan tambahan berita negara dan berita negara. Ya, mempunyai anggota yang sadar sebagai pemilik. Itu tadi sudah saya singgung. Kadang-kadang anggota ini nggak sadar sebagai pemilik. Yang sadar hanya pengurusnya aja. Lari otone. Lari otone. Otone cuma kliwon, repot ini. Ya, ditandai dengan apa? Ditandai dengan aktif, setor, simpanan, wajib. Yang masuk ekuitas kan simpanan wajib. Tiga, punya kekayaan. Kekayaan di koperasi utamanya di sini adalah modal sendiri. Modal sendiri itu melekat di badan hukum sejak berdiri sampai dengan bubar. Ya. Penjelasannya, kalau ada koperasi yang modal sendirinya sudah negatif, bisa nggak negatif? Bisa kan? Obatnya apa? Nah, obatnya yang paling benar itu bubar. Yang kedua, anggota menambah simpanan wajib. Bukan suntikan dana. Suntikan dana kan bisa aja utang. Benar, mau negatif kok utang. Kalau utang kan nggak masuk ke ekuitas toh, nggak masuk ke ekuitas. Itu BMT biasanya dulu begitu. Dulu waktu BMT belum menjadi koperasi, kalau kurang ya suntik dana dari donatur tadi, bukan. Tapi setelah menjadi badan hukum ya enggak sesuai dengan ekuitas. Oke. 4. Mempunyai alat kelengkapan organisasi, ya, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan kalau syariah punya DPS apa itu? Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah sudah duluan tuh diwajibkan sertifikat kompetensi, udah duluan, malah kita tuh ketinggalan. Nah, akhirnya kita nyusul kan, ya nggak apa-apa, daripada nggak nyusul. DPS. Nah, cuma DPS itu ada tiga model. 1, hanya diundang kalau perlu. 2, diundang kalau perlu juga. Yang paling bagus tuh dia ngantor di situ, dia punya staf yang tugasnya memeriksa semua akad. Jadi akad yang didungani tok ora diperiksa. Nah, itu. Ya. Pak, nanti kalau punya DPS kasih meja biar duduk di situ, kita serai akad-akad supaya dikoreksi. Oh ya, itu tugas dia. Oke, clear ya, ini ya. Pengurus kompeten, pengawas kompeten, ini sudah dimulai.
Baik Pak Afif, terima kasih, bagus banget. Ngejar ini bukan hanya ngejar aja, tapi memang itu menjadi kebutuhan. Sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021. Nomor 7 ya, tentang DPS, tentang apa? Pengurus pengawas diatur dalam PP nomor 7 tahun 2020. Oke. Kelima mempunyai sistem pengawasan garis miring pengendalian intern harus ada. Sistem pengawasan pengendalian intern harus ada. Apa bentuknya apa? Unit satuan SPI. Ada kepala unitnya. Ya, ada kepala unitnya. Kalau koperasi tidak punya SPI, pasti di situ banyak penyelewengan, penyimpangan. Apa bedanya ini dengan ini? Dengan pengawas. Bedanya ini dengan pengawas. Satu teknis, dua ya. Yang mana independen? Independen, tapi itu kan internal. Internal kan nggak independen. Independen itu luar. Ya, task force ya, unit kerja khusus. Bedanya ya, kalau ini itu bisa datang seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan ada yang datang setahun sekali loh. Ya, gambar beras loh. Nah itu pengawas. Ya kayak gitu kok mewakili anggota, mewakili tuyul kalau saya. Setahun sekali. Kalau ini setiap hari masuk menilai setiap transaksi. Setiap transaksi kalau unit SPI itu, ya kan? Nah, kalau pengawas itu ketinggalan sebulan sekali, seminggu sekali itu ketinggalan. Uang sudah hebat-hebat, baru dia turun datang. Kalau SPI setiap transaksi. Jadi harus ada ini di badan hukum itu ada. Terus yang keenam, punya usaha utama yang berkesinambungan. Usaha utamanya itu apa? Mempunyai izin usaha. Yang utama itu apa? Nggak bisa. Jangan itu namanya simpan pinjam gitu aja. Kalau sektor keuangan hanya satu loh. Usahanya hanya satu. Terus yang ke-7, punya cara membagi keuntungan. Punya cara membagi keuntungan. Nah ini harus dibuatkan dalam persus. Peraturan khusus tentang apa? Jangan begitu orang kompeten itu mengalokasikan, membagi, mencairkan dan menggunakan dana desa. Gitu. Rinci, bukan membagi dan jauh itu terlalu belit gitu. Satu, mengalokasikan, membagi, mencairkan dan penggunaan dana-dana desa. Iya. Mengalokasikan itu persen-persennya mengalokasikan. Membagi itu kalau sudah Sentun dapat piro, Amir dapat piro itu namanya membagi. Terus mencairkan itu kalau pengeluaran. Tapi ada penggunaan, bisa saja penggunaannya tidak ngambil secara tunai, dikompensasikan ke simpanan wajib yang belum disetor, bisa. Itu Mas Joko ya. Jadi tak kaget loh setahun bekas ketemu sampai. Setahun yang tahun depan setahun. 6 bulan udah proses itu.
mengalokasikan, membagi, mencairkan dan menggunakan dana SHO. Ya, tuh menggunakan. Ini mengandung asas resiprokal. Asas resiprokal itu begini. Kalau bati dibagi, hitung dong. Nek rugi, iya. Ya ora. Rugi ditomboki. Gitu. Iya toh? Ibadah dukun seperti itu lah. Sekarang kan Bapak pernah dengar baca-baca di koran-koran Garuda minus sekian terus disuntik, nah, ada lagi. Itu namanya asas resiko supaya ekuitasnya tidak negatif. Bahasa hukum ekuitasnya tidak boleh negatif. Coba ya, tidak boleh negatif. Sampai di sini, oke, sudah sip. Iya Pak. Iya. Antara izin operasional Izin usaha itu izin operasional. Ya, sama. Kalau izin usaha itu namanya legalitas usaha. Kalau badan hukum itu legalitas lembaga. Itu mudengnya koperasi yang lagi terakhir-terakhir itu Pak. Dulu tuh dianggap ditabrak gitu saja kayak kelompok tani menganggap langsung cocok tanam. Koperasi kelompok tani iya, kan koperasi bukan badan hukum. Sekarang udah clear semua, tinggal sekarang maju bareng-bareng. Ya, usahanya di jos, lembaganya di jos, orangnya juga di joskan. Lalu itu nanti bisa menjadi saka guru. Bisa menjadi saka guru. Ada lagi? Siap. Nih, Ini satuan SP itu yang ngangkat dari pengurus atau ada pengurus. berarti khusus gitu ya? Ya, dia membantu pengawasan sehari-hari. Ngantor dia. Setiap transaksi lewat dia itu. Kalau kita punya berapa unit tetap harus transaksi. Iya. Di situ. Ada standar berapa SP? SPI pertama kepalanya dulu toh. Kepalanya dulu pemegang sertifikat kompetensi petugas pengendalian internet. Petugas pengendalian internet. Itu kalau belum punya sertifikat kompetensi juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti akuntansi, ngerti audit. Akuntansi dan audit. Kalau nggak ngerti akuntansi, nggak ngerti audit, di jagoan ekonom, yo, piye lah yo. Ya, Berarti untuk gajinya dianggarkan dulu. Ya? oh dianggarkan. Semua pengeluaran koperasi kan dianggarkan semua. Nggak ada yang tidak dianggarkan di RAPP kan. Ya. Lagi? ada Pak, wilayah usaha dan wilayah kerja Pak. Hah? Ada penjelasan. Mohon penjelasan Pak. Ya, tuh. Untuk simpan pinjam berlaku wilayah keanggotaan. Tulis dulu, tulis. Nanti sama takon terus nanti ketemu orang lagi tahun lagi. Tulis dulu, Pak. Tulis dulu. Saya di bidang real Pak. Hah? Saya di bidang real Pak. Iya. Kalau wilayah usaha sampai Paris pun nggak ada masalah. Nggak masalah. Misalnya ada koperasi pati. Koperasi pati itu produknya apa? Barangnya ya. Iya, produk barang pati yang paling jos itu apa? Hah? Enggak, dulu bukan. Batik Pak Budi aja batik jalur saya itu. Dulu misalnya dulu ada Kuningan, itu pemasarannya sama mana-mana kan? Ada masalah. Tapi kalau simpan pinjam, ya sesuai wilayah keanggotaan. Clear. Terus tulis. Lagi, ayo. Ini mau jadi kader saya soalnya jangan sampai nanti kata Pak Sejo, padahal enggak kata Pak Sejo. Lagi, apa lagi? Berarti unit satuan SP itu
wajib banget, sesuai badan hukum itu wajib. Kalau kita mengaku badan hukum wajib. Sampai di kantor ada namanya bagian verifikasi, ada kan? Kantor-kantor dinas macam-macam itu ada bagian verifikasi pengeluaran. Nah itulah wajib Pak kalau badan hukum. Nah, sini internal operasi setiap hari per transaksi. Oke? Ya, nanti kalau membuat unit kerja minimal ya 2 orang, ada kepalanya, ada stafnya. Nanti kalau organisasinya berkembang, tambah lagi stafnya, tambah lagi stafnya, tambah lagi stafnya. Ya Pak. Nah, apa lagi Pak? Udah. Yang betul maling jangan tanya yang kita lagi. Clear? Benar nih kuncinya di sini loh Pak. Kuncinya di sini. Nah, yang berikutnya adalah cara mengukur koperasi. Nah, mengukur koperasi sekarang sudah tidak zamannya lagi. Koperasi diukur dengan 2 dimensi. 2 dimensi itu gimana? 2 dimensi itu gini. Sumbu E sama sumbu X. Nah, itu 2 dimensi namanya. Ini sudah pakai 5 dimensi. 5 dimensinya apa? 1 dari kepatuhan, 2 dari usaha, 3 dari SDM-nya, 4 dari lembaganya, 5 dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan. Sekarang kita mulai dari kepatuhan dulu ya. Belum badan umum nilainya 0, titiknya ditaruh di 0. Titiknya ditaruh 0. Sudah badan hukum berarti sudah punya anggaran dasar kan? Titiknya 1. Sudah punya ART titiknya 2. Sudah punya persus titiknya 3. Sudah diumumkan dalam berita negara dan tambahan berita negara 4. Sudah punya izin usaha 5. Toh? Asetnya sudah atas nama koperasi semua. Nah, sudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak 7. Itu namanya kepatuhan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik. Ya. Usaha dinilai dengan apa? Penilaian kesehatan. Belum pernah dinilai, nah sudah dinilai dalam pengawasan khusus 1, dalam pengawasan 2, cukup sehat 3, sehat 4, 5 sehat nilainya tinggi di atas 90 misalnya, itu bagus ya. 3, SDM. Koperasi itu belum ada yang kompeten 0. Pengurusnya sudah 1, pengawas sudah 2, manajer sudah 3, cabang-cabang sudah semua 4, kepala bagian sudah semua 5, SPI 6, juru cagih, juru buku 7, kasir 11. Ini semua kompeten semua. Itu penilaiannya begitu. Ya. Sumbu yang keempat, penilaian dari lembaganya. Lembaga dinilai dengan apa namanya? Pemeringkatan. Belum pernah dinilai, sudah dinilai tidak berkualitas 1, cukup kurang berkualitas 2, 3 cukup berkualitas, 4
berkualitas. 5 sangat berkualitas. Jos. Titiknya di nomor 5. Nah sekarang Bapak sekalian membuat gambar itu, bayangkan koperasinya masing-masing, titik-titiknya ada di mana. Hebat. Gambar sendiri, gambar peta kosong. Kosong di sini Bu, kosong di sini, garis segitiga 5, semuanya kosongan segitiga 5. Coba, ini motret foto koperasinya sendiri aja nggak berani, gimana motret koperasinya orang lain. Nah, ayo, dikasih nomor. Kira-kira punyanya sendiri itu gambarnya kayak apa? Kalau sudah selesai, dilihatin ke saya. Benjo apa legok? Nah, tadi saya belum jelaskan yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 dinilai laporan keuangan melalui audit kantor akuntan publik. Ya. Belum pernah diaudit 0, sudah diaudit apa ini? 1 itu apa? Adverse, tidak mau memberi pendapat. 2, pendapatnya tidak wajar. 3, wajar dengan pengecualian. 6, 4, wajar tanpa pengecualian. Yang paling bagus. Dan sekarang latihan motret koperasinya sendiri. Kira-kira kayak apa itu? Pokoknya yang belum berarti 0. Yang belum 0. Yang belum itu berarti 0. Berapa? Hah? Apanya? Bukunya beda, kode wae, tapi itu nasionalnya sama. Nasionalnya sama ya ini. Ini, ya tadi sudah dijelaskan loh. Yang ketiga itu tadi ditulis, namanya tertulis. Sudah ditulis, dijelaskan. Ya. Dari panitia, ini ada peserta salah sasaran ini buku pengawas, masuknya masuk urus. Ya, malah pintar kalau dari pengawas. Nah, oh, bukunya beda, apa kalian kuning? Korek. Satu dong. Tapi sama saja. Supaya pengurus tahu kerjanya pengawas tahu kerjanya pengurus. Sama semua. Pun ada yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi? Membayang-bayangkan foto atau potret koperasinya sendiri-sendiri. Titiknya di mana? Oke? Sudah ada yang tidak pakai 0? Apakah ada yang tidak pakai 0? Hah? Mana? Ada 0 itu? Maksud saya, apakah ada yang sudah tidak pakai 0? Artinya sudah di luar 0 semua. Belum diaudit? Nah. Belum ada yang kompeten? Nah. Kita anggap ini kompeten semua lah. Jadi tulis saja 1, pengurusnya sudah. Kita anggap dalam gambaran ini, Simulasi. Karena tidak ada peraturan khusus tentang kepengurusan. Jadi orang bisa seenaknya ganti. Sekarang dibuat peraturan khusus tentang kepengurusan. Syarat pengurus.
punya sertifikat kompetensi. Selesai. Siapa yang mau maju? Oh gitu, oh gitu. Iya. Gitu. Karena pemilihan purus sekarang ini ibaratnya kalau tidak pakai syarat kompetensi, ibaratnya sama dengan membeli kucing di dalam karung. Ya kan? Suaranya sama dengan yang semua kan? Begitu dikeluarkan dari karung, kasih tikus nggak berani merekam. Karena ada kucing yang kayak gitu. Nah itulah gambaran pengurus kita. Nah, tanpa melalui proses seleksi yang jadi hanya yang penting bersuara ini dan kucing yang bersuara. Nah, kita perbaiki, kita tingkatkan. Ada yang sudah selesai, yang tanpa nol. Kalau masih nol, ada nolnya mas saya nggak nanya. Yang sudah tidak pakai nol, mana? Nah, kalau masih ada nolnya, berarti tugas kita tahun depan ngilangin nol. Baca. Tugas kita tahun ini menghilangkan nol supaya tahun depan tidak ada nol. Cakap apa? Tugas kita menghilangkan nol supaya tahun depan tidak ada nol. Ya? Ada? Ye. Buku publik satu tulis undang-undang. Langsung nih yang lain juga ngikutin undang-undang. Buku publik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya permen itu peraturan menteri, terus peraturan daerah. Fatwa itu membimbing supaya kita tidak terbinger. Gampangnya juga ada. Maksudnya nggak masuk hukum privat maupun hukum. Nggak masuk. Namanya bukan hukum positif. Ya, jadi itu penjelasannya supaya tidak terbinger. Maksudnya apa? Misalnya itu syariah sekarang ini ya. Syariah yang sekarang ini paling banyak melayani murabahah, ya kan? Belum ada yang melayani mudharabah, musyawarah, belum ada. Padahal untuk menumbuhkan ekonomi umat itu mudharabah dan musyawarah. Ya? Udah, bagus. Cuma masih kecil, bagian besar murabahah. Itu kan dodolan barang. Barang. Oh, namanya akadnya jual beli. Akadnya murabahah itu namanya akadnya jual beli. Kalau yang mudharabah musyawarah akadnya pembiayaan, membiayai usaha. Itu. Oke? Jadi clear ya? Tugas kita tadi kembali lagi. Tugas kita yang masih ada nolnya harus berusaha tidak ada nol. Ini kok nggak minum ya? Diam semua ini. Minum dulu, silakan dulu. Saya mau minum soalnya. Kita lanjut yang terakhir sekarang. Yang terakhir. Nah ini kita wajib memotivasi koperasi-koperasi nanti kalau kita sudah menjadi kader di lapangan kan. Terakhir nih.
tahap perkembangan koperasi dibagi menjadi 3 tahapan. 3 tahapan. Yang pertama adalah ofisialisasi. Tahap ofisialisasi. Tahap ofisialisasi adalah suatu tahap perkembangan koperasi yang peran pemerintah masih sangat dominan. Kalau di daerah lain domino masih sangat dominan. Suatu tahap perkembangan koperasi di mana peran pemerintah masih sangat dominan yang ditandai dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kalau dinas koperasi atau pemuda kabupaten JOS itu, ini semua itu ada. Kalau JOS, kalau nggak JOS ya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu yang lain apa? Ini sudah diciptakan almarhum Pak Menteri yang lama, Pak Biakto Cakrawala. Pak Biakto. Ini kegiatan-kegiatan inilah yang untuk pengembangan koperasi. Diklat, magang, fintech, pendampingan, pameran, promosi, temu sosialisasi, temu usaha, sosialisasi, studi banding, kualifikasi permodalan, misi dagang. Misi dagang itu promosi ke luar negeri, itu Pak. Udah disiapkan sebetulnya. Tapi produknya kan ecek-ecek. Produknya ecek-ecek sampai luar negeri nggak laku, bawa mulai kabotan, buang. Itu yang kejadian seperti itu. Banyak. Nah, jadi koperasi sektor real sekarang harus ngejar. Ya, masih banyak didominan oleh pemerintah, jadi dibiayai. Ini pemerintah membiayai yang kayak gini. Dalam posisi seperti ini, maka tugas koperasi apa? Di bawah garis ini itu tugas koperasi. Ini tugas pemerintah. Apa ini? Meningkatkan pemahaman pemantapan perkoperasian kepada anggota. Jadi kita yang namanya diklat kepada anggota itu tugasnya koperasi. Anggarkan itu di dalam koperasi, diklat kepada anggota. Dianggarkan. Nah, diklat kepada anggota, bahannya apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Kita harus semangat ini. Itu. Yang kedua, tahap deofisialisasi, yaitu suatu tahapan pembangunan koperasi, di mana peran pemerintah sudah mulai berkurang karena koperasi sudah mulai mampu menyelesaikan urusannya sendiri. Berkembang ya, main aja. Mampu menyelesaikan urusan internalnya. Apa itu? Ya promosi, pameran, dibanding, magang, diklat, uji kompetensi dan lain-lain seperti itu. Pemerintah dalam hal ini tetap memberikan pendampingan, pengawasan, sanksi. Pendampingan itu contohnya kalau di Kabupaten Pati itu masih ada PPKM loh, petugas penyuluh koperasi lapangan. Itu pendampingan. Itu bisa diundang setiap saat. Sayangnya jumlahnya hanya 2. Padahal dulu saya membuat Pati itu ada 6. Loh kok tinggal 2 gimana, nggak minta ganti ya? Nggak ganti lah. Oh, kecamatannya ada berapa? 21 harusnya ya 7 PPKL ya.
satu kecamatan 33 lah ya, 1 3. Jadi kalau 7, 21 hanya 2 ya. Nggak bisa mendampingi koperasi. Oke? Tugas kita, pengurus nih, tugas pengurus, menghantarkan koperasi kita menjadi koperasi tahap otonomi, yaitu koperasi yang benar-benar seperti badan hukum sesungguhnya. Sesungguhnya itu banyak artinya. Kalau nggak punya kantor, ya nyewa. Rekening bayar sendiri, nggak kantor. Kan masih banyak koperasi yang kantor. Ya kan? Yang sesungguhnya. Jadi urusan ini, wah udah beres. Apalagi ini, tambah ini. Apa itu? Peringatan, audit, appraisal, konsultan, pengacara, RCC, digitalisasi, kita menuju digitalisasi. Nah, ke sana. RCC itu perpanjangan sertifikat kompetensi, itu RCC, recurrent kompetensi. Recurrent kompetensi. Itu perpanjangan sertifikat kompetensi. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di sini, wah, koperasi itu yang senang-senang gratis itu ya di sini posisinya. Diklat gratis, magang gratis, terus nyatet orang nyatet. Foto dari ini. Nah, yang sudah rebutan cepet-cepetan itu yang diofisialisasi, masuk ofisialisasi. Ya. Tangga Pak. Tapi badan hukum kok bisa begitu? Ya. Itu di situ ada appraisal. Appraisal itu apa namanya? Salah. Penilaian kembali terhadap aset tetap. Tulis. Nanti coba bantu. Penilaian kembali. Penilaian kembali terhadap nilai aset tetap, tanah, bangunan. Jos, kalau di atas 1 miliar harus dari lembaga independen. Kalau di bawah 1 miliar cukup dibentuk tim internal koperasi. Tim internal koperasi. Misalnya kita punya tanah, gitu. Dulu beli berapa, sekarang nilainya sudah berubah, itu harus di price lagi, dinilai ulang. Tapi tidak boleh setiap tahun. Supaya kita ada pedomannya, maka dibuat peraturan khusus bidang keuangan bahwa appraisal dinilai setiap 5 tahun sekali, misalnya begitu. Ya. Nanti sebentar lagi Pati naik ya nilai tanahnya ya. Kalau tolnya lewat Pati, lu nggak lewat Pati? Udah naik. Oke. Saya pengennya tolnya itu sampai langsung tuh. Oh, jadi kalau dari Jakarta langsung pulang. Ya, langsung. Ketemu ya. Sampai mana? Saya ketemu aja. Pasar. Pun ada lagi? Sayap kiri, sayap kanan. Ekor.
ekor. Oh, clear? Ada lagi Pak? Oh, gitu ya. Ya, kalau ini kan tahap pengembangan koperasi. Ya. Kalau di sini kalau ada koperasi sebenarnya sudah pilot, ada undang-undangnya apa? Ikutnya undang-undang kepailitan. Undang-undang kepailitan. Jadi kalau bermasalah koperasi itu ada dua. Satu, membubarkan ada dua, membubarkan sendiri atau dibubarkan oleh pemerintah. Jadi artinya pilot itu tanggung jawab kewajiban-kewajiban yang ada di lokasi itu nggak disejajarkan kalau sudah diinginkan pilot. Jadi kalau mau mempilotkan koperasi, dibuat neraca pembubaran koperasi. Dibuat dulu neraca pembubarannya. Nah, pada saat membubarkan itu appraisal tadi masuk kan? Masuk. Appraisal masuk. Kalau sudah deal benar dibubarkan, urutan pembagiannya satu, kreditur. Yang menyimpan itu dua. Yang kedua, karyawan. Diselesaikan. Ada apa gaji belum dibayar, lembur belum dibayar, itu selesaikan. Tiga, utang kepada negara, pajak selesaikan. Pajak selesaikan. Terus yang keempat terakhir kepada pemilik. Pemilik siapa? Anggota itu terakhir. Pemilik kok. Pemilik itu terakhir. Nek ono turane. Nek ora turah yo wis. Kalau nggak ada aturannya ya sudah, kan bertanggung jawab sebesar simpanan pokok dan sudah wajib yang di store. Coba, lirik. Ada lagi Pak. Iya. Kondisi kalau kita kan usaha simpan pinjam. Ya. Itu kalau seumpama ada dananya yang dipakai untuk pengurus, misalnya diserahkan itu bagaimana untuk jalan keluarnya? Gini. Pasti koperasi itu nggak punya persus. Ya toh? Nah, nggak punya persus. Persus pemberian pinjaman, ya toh? Kepada anggota ini, kepada pengurus maksimal, ya Pak. Kepada pengurus maksimal sekian, karyawan sekian, pengawas sekian, itu kan nggak punya kebablasan itu tadi, berarti nggak punya persus. Peraturan khusus tentang pemberian pinjaman itu Pak harus punya itu. Kalau nggak ada itu ya akibatnya kayak gitu. Pak gas. Karena sekali lagi tidak paham badan hukum. Ya badan hukum. Ya pengurus. Tapi pengurus kan bisa nugaskan manajer, buatkan draft persus ini. Tapi kalau pengurus sudah kompeten bisa, pasti bisa. Kan udah dikasih pedomannya tadi, ada dilarang ini itu. Pengurus sebanyak-banyaknya meminjam 10 juta, sebanyak-banyaknya loh. Karena nggak ada sebanyak-banyaknya ya 12 juta tadi. Pengurus boleh meminjam selama-lamanya. Nah, udah ada pagernya, ya bisa terus-terusan. Saya ini. Terus. Ada lagi, Pak Sirian? Ya, mana? Oh, sini. Kan? Oke. Kembali ke saya tadi awal ya, apa yang kita lakukan atau syarat apa yang harus kita kerjakan untuk merubah ajaran kesalahan. Ya. Jadi Pak, investasi Enggak, langsung tahap-tahapannya aja. Kalau cerita kan panjang.
Satu, dibaca. Anggaran dasar dibaca lagi dengan cermat. Ya, dibaca lagi dengan cermat. Dua, diinventarisir hal-hal apa saja yang sudah ketinggalan zaman. Ya, Pak. Tiga, disusun draft perubahan anggaran dasar. Disusun draft perubahan anggaran dasar. Empat, diputuskan, disepakati dalam rapat anggaran khusus, bukan rapat anggaran, rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar. 5. Dibuat akte notariatnya, terus diajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar. Jos, langsung tepuk tangan Pak itu. Ya? Kita. Mukidi yang kerjakan. Ya pengurus lah. Ya pengurus kan bisa menugaskan sekretaris. Itu nanti kan punya sekretaris nggak? Punya kan? Pak Cahaya perbaiki tadi 500 tahun itu tadi sebelum jalan. Itu ketua tinggal perintah-perintah. Tapi ngoreksi itu masalahnya. Ya kan? Kalau nggak koreksi begini misalnya, simpan wajib dari 25 malah diturunkan menjadi 10, salah ketuanya. Oh biaya nanti tanyanya ke notaris. Kisi-kisinya tergantung. Notaris itu kan notaris itu. Notaris kan ono tua, nom, ayu, kantore Pak Bagus, karyawannya akeh. Nom, ayu, kantore bagus, karyawannya akeh pasti mahal Pak. Pun tenang. Terus yang pinggir-pinggiran aja jangan di kota. Ayam Sukolilo sana. Masih ada waktu Pak? Hah? Masih. Masih Pak. Masih. Udah. Clear semua? Ada yang perlu? Clear ya? Ini siap menjadi kader di koperasi Pati kan? Siap. Terus Kader yang bagus itu koperasinya sendiri harus job. Tepuk tangan untuk Pati. Masih Bapak sekalian atas perhatian dan partisipasinya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu dulu. Bapak Ibu, plus yang meriah untuk Bapak sekalian.